Ya, pemirsa, pemerintah terus berupaya meningkatkan lifting minyak bumi dan gas yang tengah mengalami tren turun dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi lifting minyak per semester 1 2023 hanya naik tipis 0,16%, sedangkan gas justru turun sekitar 0,3% dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak bumi di sepanjang semester 1 tahun 2023 mencapai 615.500 barel per hari. Realisasi ini meningkat 0,16% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar 614.500 barel per hari. Adapun target lifting minyak bumi tahun ini adalah 660.000 barel per hari sehingga realisasinya sudah mencapai 93,2% dari target. Sedangkan realisasi lifting gas di semester 1 tahun ini tercatat 5.308 juta kaki kubik per hari, turun 0,3% dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu sebesar 5.326 kaki kubik per hari. Adapun bila dibandingkan dengan target akhir tahun, realisasinya sudah menyentuh 99,7%. SKK Migas juga melaporkan realisasi pengeboran sumur pengembangan periode Januari hingga Juni 2023 sudah mencapai 354 sumur atau 35,7% dari target tahun lalu yang mencapai 864 sumur. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan rig dan tenaga kerja. Sementara itu berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2022 realisasi lifting minyak bumi Indonesia mencapai 612.000 barel per hari. Kemudian lifting gas bumi pada 2022 mencapai 955.000 barel setara minyak per hari. Realisasi lifting minyak dan gas tersebut turun dibanding 2021 sekaligus menjadi level terendah dalam 13 tahun terakhir. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, realisasi lifting migas semakin turun. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Asper Migas. Ya, halo, selamat pagi Pak Elan. Selamat pagi Pak Prasetyo, selamat pagi para pemirsa. Baik, salam sehat Pak Elan. Salam sehat ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan informasinya ini terkait dengan lifting minyak bumi dan juga gas nasional. Nah, seperti apa sih kondisinya? Apakah memang tren turun sedang terjadi saat ini atau ada upaya sebenarnya bahwa ada peluang lagi kita untuk meningkatkan lagi lifting migas secara keseluruhan ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi kalau dibicara lifting turun, tren turun, sebetulnya itu telah terjadi sejak tahun awal. Kalau kita ngelihat trennya 4 tahun terakhir ya. Oke. 2018 sampai 2022 itu turun antara 6-7% tiap tahun. Jadi dari 2018 itu produksi kita masih di angka mendekati 800.000 barrel. Ya. Kemudian turun terus 6-7% dan memang upaya dilakukan ya. Tapi saya lihat ada hal yang positif di tahun ini, bahkan di awal tahun 2022 ya. Kalau ini turun terus 6-7%, harusnya produksi sekarang tinggal 500-an. Ya. Ternyata sejak awal 2022 itu ada pelandaian penurunan, bahkan relatively flat ya. Ini hal yang mengembirakan sebetulnya, mengembirakan karena biasanya setelah flat itu biasanya mulai naik. Jadi ini adalah kick off point untuk mulai beranjak naik. Itu optimisme kita. Tapi optimisme ini harus dibarengi dengan berbagai program. Karena apa? Mulai melandai itu memang sejak 2022 sampai 2023 ini agresivitas investasinya meningkat cukup tajam dibandingkan sebelum tahun 2022 begitu. Kira-kira seperti itu Mas Prasetyo. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu kan seringkali juga kita gagal dalam mencapai target lifting ya, minyak bumi dan gas ini lebih permasalahannya di mana? Apakah permasalahan klasik atau bagaimana sebenarnya nih Pak Elan? Klasik ya, memang klasik ya. Setiap tahun selalu seperti itu, selalu di bawah target. Saya sambung lagi yang tadi, yang pertama tadi agresivitas itu ditunjukkan dengan sejak tahun 2022 pengembangan kita tuh naik tajam ya, menjadi 400-an sumur ya.
dan bahkan di 2023 ini akan menjadi 900 sumur ya. Hmm. 900 sumur dibor di 1 tahun. Tapi ingat, angka 900 itu jangan dianggap sebagai banyak sekali. Di era kita kejayaan, di waktu kita masih di atas 1 juta barel, di sebelum tahun 2010 lah kira-kira, Ya. itu pengembangan kita bisa di atas 1.200 sumur. Jadi ini pun belum sama dengan agresivitas investasi pada waktu sebelum tahun 2010 atau 2000 awal gitu. Artinya ini masih baru, kita mengalami signifikansi penurunan investasi itu sebetulnya adalah sejak ya 2010-an gitu, Oke. 13, 14 sampai saat ini dan terus gitu ya. Kemudian mengapa ini kecenderung di bawah, tidak mencapai target ya. Nah, target itu kita harus melihat seperti apa yang disampaikan targetnya. Jadi target itu dari mana? Karena umumnya setiap tahun target itu ada 2 kategori. Kalau kami di pengamat migas itu, target pertama adalah target APBN, ya. Yang itu yang menentukan adalah pemerintah bersama DPR. Ya. Harus sekian bunga dari merah kan. Ya. Halo, Pak Elan. Lebih Pak Elan, nampaknya ada gangguan sinyal, Pak Elan. Suara Anda terputus-putus, Pak Elan. Halo. Baik pemirsa, kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asper Migas, usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi dari lifting minyak bumi. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat di tahun 2015 itu 777.590 barrel per day atau barrel per hari. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 829.000 BPD. Namun setelah itu trennya cenderung turun untuk lifting minyak bumi Indonesia ya. Kita lihat pergerakan sampai tahun 2022 tercatat 612.000 BPD, barrel per day. Itu dia untuk realisasi lifting minyak bumi Indonesia, cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Namun tadi Pak Elan Biantoro sudah menegaskan saat ini mungkin sudah mencapai titik dari tren penurunan yang terjadi, untuk ada peluang atau prospek rebound ini atau mengalami kenaikan lagi dari realisasi lifting minyak bumi nasional. Berikutnya kita lihat untuk realisasi lifting gas buminya. Ini juga periode yang sama dari tahun 2015 sampai dengan 2022. 1,2 juta BOEPD, barrel oil equivalent per day, sempat terjadi di tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian ada sedikit penurunan menjadi 1,1 BOEPD di tahun 2017, dan ini terjadi sampai dengan 2019. Kemudian tahun 2020 sampai dengan 2022 kita lihat trennya juga masih cenderung turun. Terakhir di tahun 2022 955.000 BOEPD, barrel oil equivalent per day. Selanjutnya kita lihat dari sisi realisasi pengeboran sumur. Nah, ini Januari sampai dengan Juni 2023 atau di sepanjang semester 1 2023 kita lihat realisasinya itu 354 sumur dari target sekitar 864 sumur di tahun 2023. Jadi ini capaiannya sudah sekitar 35,7% untuk pengeboran sumur migas di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asper Migas. Ya, halo Pak Elan. Ya, Mas Pras. Oke, Pak Elan bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Cukup Oke. jelas. Nah Pak Elan, kalau kita cermati dengan realisasi lifting minyak bumi dan gas yang tadi kita tampilkan, memang kan kecenderungannya turun. Tapi Anda masih optimis bahwa tahun ini adalah tahun, ya kita tahulah posisi bawah ini yang
menjadi salah satu pondasi kuat kita untuk bisa rebound lagi untuk realisasi minyak bumi dan gas bumi. Nah, ini sebenarnya apa yang perlu kita lihat? Strategi apa yang sudah dilakukan sehingga Anda masih tetap optimis juga nih bahwa kita bisa meningkatkan lifting migas nasional ke depan, Pak Elan? Ya, terkait lifting migas dan operasional migas itu sebenarnya kompleksitasnya tinggi sekali ya Pak ya. Oke. Jadi untuk meningkatkan tidak bisa cukup dengan satu metode saja, satu cara saja, tapi multi kompleks effort ya. Oke. Jadi salah satu yang paling menjadikan penyumbang terbesar adalah agresivitas investasi ya. Tadi dibilang sumur kita bisa sampai target 800 lebih ya, Ya. tapi realisasi 300 sekian begitu. Itu sudah sangat meningkat dibandingkan 3-4 tahun yang lalu yang hanya 200-300 sumur per tahun ya. Itu. Oke. Jadi apapun pengeboran yang dilakukan itu akan memberikan hasil yang baik ya. Untuk penambahan produksi. Kemudian satu hal lagi yang paling penting adalah sebetulnya apa yang kita produksikan saat ini ya, itu sebenarnya hasil dari effort yang sudah dilakukan dari 5-10 tahun yang lalu. Ya. Oke. Kalau kita ingin meningkat, tidak bisa langsung tiba-tiba meningkat drastis seperti membalikan telapak tangan, tidak. Apapun yang kita lakukan sekarang, mulai dari sekarang agresif, jangan saat ini saja agresif. Terus-menerus agresif, nanti rasakan hasilnya 5 tahun ke depan. Jadi saat ini sudah mulai rebound di angka 615, tidak ada penurunan lagi, kita harapkan itu akan naik menjadi 620, 660. 660 kalau tidak salah itu adalah target APBN dan 630-an itu adalah target WPNB dari SKK Migas. Itu harapannya adalah itu bisa tidak terganggu ya. Tapi hambatan banyak Pak. Ya, hambatannya itu adalah aspek teknis itu biasanya di peralatan ya. Saat ini kita kaget yang biasanya ngebor cuma 200-300 sumur per tahun, tahun ini akan 900 sumur, peralatannya ada atau tidak ya. Oke. Jadi kendala ya kan, kekurangan kita peralatan walaupun Baik. di masa kejayaan kita pernah membor lebih dari 1000 sumur per tahun ya, pada saat waktu kejayaan kita. Nah, tapi dulu alat-alat itu sudah bermigrasi ke tempat negara-negara lain karena kita sempat sedikit berkurang investasi agresivitasnya. Itu. Kemudian satu lagi kalau ingin kita meningkat lagi adalah harus agresivitas dalam eksplorasi. Apapun, semua sumur-sumur yang lama di Indonesia ini lebih dari 80% sumurnya udah sumur lapangan-lapangan yang tua ya, lapangan lama. Baik. Hanya kurang dari 20% yang masih kita kategorikan sebagai greenfield. Yang lainnya sudah masuk ke kategori lapangan tua atau bahkan brownfield. Ya. Nah, itu harus diganti dengan penemuan-penemuan lapangan baru melalui eksplorasi. Ya. Dan kegiatan eksplorasi itu pun harus agresif terus. Dan itu semua sangat bergantung kepada iklim investasi dan minat-minat investor masuk ke Indonesia. Itulah yang menjadikan kunci kalau kita ingin naik, ya kan. Tingkatkan kegiatan operasional, ya, pengeboran, ya, workover well service maupun pengeboran, tingkatkan secara signifikan dan konsisten. Ya. Kemudian kita agresifkan juga dalam hal investasi mencari lapangan baru. Tadi di 2016 dibilang kita agak naik sedikit, ya. Kemudian terus sampai sekarang karena di 2016 ada satu lapangan giant field yang masuk ke full scale production. Jadi sampai puncak produksinya ada di situ. Yaitu lapangan Urip di Cepu. Itu adalah lapangan giant field terakhir yang kita temukan untuk minyak, ya. Setelah 2016 sampai sekarang kita belum ada, dan itu penemuannya dari 2002 Pak. Ya, Baik. mulai produksi. Nah sekarang kalau sampai sekarang pun belum ada eksplorasi yang signifikan, ya 5-10 tahun ke depan ya agak berat kita untuk bisa ngangkat. Itu dia. Untuk signifikan juga ngangkatnya. Tapi kalau untuk sekedar mengurangi decline dan menaikkan secara pelan-pelan, ya paling dari optimalisasi dan metode-metode yang lain melalui IOR dan lain-lain sebagainya. Pak Elan, kalau misalnya kita ingin memutus rantai penurunan dari lifting minyak bumi dan gas bumi Indonesia begitu, kira-kira bolanya di mana saat ini? Kalau tadi Anda katakan agresivitas investasi ini dibutuhkan, kemudian agresivitas eksplorasi juga dibutuhkan, tapi kan itu tidak sedikit dana yang harus disiapkan, kemudian kebijakan-kebijakan di bidang investasinya, iklim usaha dan lain-lain ini kan juga harus membuat nyaman dunia usahanya. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Asper Migas sendiri? Ya, kami sih melihat begini Asper Migas ya, melihat bahwa
kolaborasi yang jitu dan yang kompak Ya. di iklim perminyakan di Indonesia, dan itu tentunya ada di pemerintah ya. Pemerintah karena hambatan-hambatan kenapa investasi itu tertahan atau kemudian tidak diminati, itu banyak aspek teknis, Oke. aspek fiskal regime, bahkan aspek non teknis, ya kan. Hmm. Nah, itu menjadi salah satunya adalah aspek regulasi, Pak. Oke. Ya, undang-undang migas kita sampai sekarang belum tuntas-tuntas juga. Sudah sejak 2012 ya, undang-undang migas itu belum disempurnakan dan belum direvisi, padahal sudah di apa pasal-pasalnya banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di November 2012. Ini salah satu pangkal ya dari awal. Orang juga investor juga berpikir, wah kalau regulasinya aja belum valid, kami mau berinvestasi seperti apa di Indonesia? Itu kalau Oke. kita bicara masuk pemasukan modal dari internasional ya, Pak, dari global. Kemudian di dalam negeri pun kita juga punya banyak PR yang harus diselesaikan. Ya, aspek-aspek perizinan, aspek-aspek ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu menjadi PR yang harus dikerjakan bersama-sama. Jadi bukan hanya tanggung jawab Kementerian SDM, tapi semua multi. Ya, ya, Semua ya. di pemerintahan harus ikut membantu agar investasi migas ini Ya. menjadi kondusif dan diminati oleh para investor di dunia. Nah, kalau dari sisi yang mendasar saja kita belum cukup siap, entah itu regulasi, SDM, peralatan dan lain, bagaimana kita bisa mengejar produksi? Kalau Anda katakan tadi kan butuh 5, 10 tahun persiapan untuk bisa mencapai puncak produksi dalam satu sumur migas lah misalnya. Nah ini upaya apa yang harus dilakukan? Integrasi kah? Mungkin kolaborasi seperti apa yang diharapkan begitu? Ya, artinya sekarang sih saya melihat ya apa yang dilakukan oleh SKK sudah strong effort ya, very strong effort. Bahkan ya itu sudah dibuktikan dengan penurunan yang mulai melandai, bahkan cenderung flat, sekarang tidak lagi turun tapi Oke. mulai agak secara ini gentle akan naik begitu. Apa? Mengoptimalisasi aset-aset yang ada, Pak. Bahwa kita itu masih banyak lapangan-lapangan kita tuh yang belum maksimal dioperasikan oleh para operator-operatornya. Ya. Kemudian ada beberapa lapangan-lapangan yang idle, Pak. Ya, lapangan-lapangan tua, sumur tua yang Oke. bahkan tidak digarap oleh pemegang operatornya. Padahal pemain-pemain, katakanlah pemain-pemain yang levelnya small player, pemain nasional lah gitu. Mereka siap lah untuk maju. Kami Aspermigas itu mendukung untuk kalau lapangan-lapangan yang Ya, sudah ya. tidak dipegang lagi oleh operator yang sekarang, ya dilepas saja atau serahkan kepada perusahaan nasional, anggota dari Aspermigas siap untuk mengelola itu dan membantu kontribusi itu kepada buat produksi nasional. Itu sumur kita tuh ada puluhan ribu Iya. yang kategori tua sebetulnya belum tua kalau dengan teknologi yang baru. Kita bisa katakan itu menjadi sumur-sumur yang produktif dan membantu tambahan produksi nasional. Nah, Itu dari existing ya. resources yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Baik, Pak Elan, tapi itu ada bottleneck di mana kalau belum bisa dioptimalkan hingga saat ini juga begitu kan? Itu juga sumur-sumur tua yang sudah lama, kemudian kalau memang sudah bisa dilakukan oleh mungkin perusahaan nasional begitu di bidang migas untuk maju, ya kita harus segera melakukannya bukan? Apakah mungkin ada satu permasalahan juga nih yang membuat mungkin teman-teman pelaku usaha juga harus berpikir 2 kali misalnya? Beberapa metode, beberapa pola sudah diusulkan ya oleh para operator ya. Ada yang jelas kalau pengelolaan sumur tua itu masih menurut saya masih berdasarkan Permen 1 tahun 2008. Oke. Menurut saya agak kurang mendukung untuk peningkatan produksi. Karena apa? Penawaran di dalam Permen 1 tersebut adalah ditujukan kepada KUD dan BUMD. Ya. Sehingga kami pemain-pemain yang serius gitu di Aspermigas adalah national company yang serius untuk mengembangkan tidak hanya sekedar kelas KUD, tidak bisa masuk ke dalam sumur tua begitu ya. Kemudian ada lagi penawaran-penawaran yang lain, misalnya dulu pernah ada yang namanya KSO. Nah, format KSO yang keluar dari Pertamina waktu itu tidak terlalu menjanjikan untuk bisa membuat pengusaha itu berkembang ya. Terlalu banyak ikatan-ikatan dalam kontrak tersebut yang membebani si KSO tersebut. Sudah keluar sekarang kebijakan KSO yang versi baru. Nah, itu mudah-mudahan itu akan menjadikan gairah baru untuk kita berinvestasi. Kemudian kita juga melihat bahwa beberapa pemain-pemain besar ya, K3S besar seperti Pertamina ya, dulu Conoco ya, Oke. itu kalau ada blok lapangan-lapangan yang sudah tidak menjadi prioritas lagi,
ya lebih baik itu coba nggak usah digarap lah gitu oleh operator tersebut. Serahkan kepada mitra ataupun kembalikan ke pemerintah untuk ditawarkan kepada investor yang lain supaya lapangan itu bisa digarap dengan serius gitu ya. Dengan serius itu artinya ada yang investasi di situ, ada yang mengerjakan dan bisa meningkatkan produksi gitu. Ya, Dulu ya. ConocoPhillips melepas beberapa lapangan udang, kemudian Sembilang, bahkan ada lagi yang di Sumatera Selatan dikembalikan kepada pemerintah supaya saya sudah tidak menggarap lagi ini lebih baik. Padahal lapangan itu masih punya potensi untuk digarap oleh pemain-pemain yang kelasnya di bawah. Ya, kayak Oke. sekarang kayak Pertamina, Medco itu kelasnya udah kelas high level kalau perusahaan nasional. Ya, Hmm, masih ada BP, ada Exxon itu lebih world class company. oke. Tapi level yang di bawahnya lagi itu kalau kita garap dan kita tawarkan kepada investor kelas yang kelas divisi 3 lah katakanlah begitu, Oke. bisa memberikan peluang yang penambahan produksi lumayan Pak, karena saat ini pemain-pemain dalam negeri sudah sangat menanti untuk adanya kebijakan seperti itu gitu. Oke, tapi pendanaan untuk eksplorasi lagi ataupun eksploitasi misalnya, kemudian pemanfaatan teknologi untuk mereka yang ya bisa dikatakan pelaku usaha yang masuk dalam kategori divisi 3 ini bagaimana? Apakah menjadi kendala tersendiri? Untuk yang divisi 3 ini saya tidak menyarankan untuk melakukan eksplorasi karena Hmm, apapun eksplorasi itu adalah high risk ya dan hmm, butuh investasi yang siap total loss ya. hmm. Kalau orang bereksplorasi itu begitu gagal ya hilang sama sekali begitu. Oke. Tapi ditawarkan kepada pemain-pemain divisi 3 tadi yang dalam hal ini adalah perusahaan nasional itu adalah untuk lapangan-lapangan marginal Hmm, dan lapangan-lapangan yang kelasnya mungkin tidak jadi prioritas lagi oleh pemain besar saat ini. Jadi oke. mereka yang akan mengoptimalkan lapangan itu untuk berproduksi. Hmm, Jadi kalau ada satu ladang yang nggak digarap, ladang ini digarap oleh petani kecil. Lumayan Pak, pohon hmm. mangganya bisa berbuah lagi, belimbingnya berbuah lagi daripada didiamkan dimakan Oke, hama. Nah baik. itulah yang sekarang kami siap petani-petani kelas kecil di nasional ini atau Hmm, menengah itu siap untuk menggarap lapangan-lapangan tersebut. Untuk itu hmm. lebih baik itu dikelola oleh itu tapi tentunya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun Betul. inisiatif Ya. dilepas oleh pemain besar tadi begitu Pak. Oke, optimisme terakhir ini Pak Elan, bagaimana Anda melihat kita bisa mematahkan tren turun begitu dari lifting migas sehingga kita benar-benar bisa merasakan lagi kejayaan masa lalu misalnya? Ya, yang namanya minyak dan gas itu adalah non renewable Pak, Hmm, non renewable resources pasti akan turun, pasti akan habis. hmm, Namun effort yang harus dikerjakan untuk supaya tetap tidak secepat mungkin itu turun adalah melalui agresivitas kegiatan-kegiatan dan juga kemudahan-kemudahan berinvestasi. Itu yang oke, paling penting. Itu juga sering disampaikan oleh mitra kita atau ini kita dari sesuai dengan apa IPA ya. oke. IPA dengan Aspar Migas kurang lebih sama lah misinya itu Hmm, kurang yang gitu. Tapi baik, IPA adalah ya, merepresentasikan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. ya, Tapi ya. kalau apa ya sekarang merepresentasikan perusahaan dari dalam negeri. Itulah coba kita akan coba diberikan yang namanya paket-paket yang mungkin itu menjadi sangat atraktif buat para investor. Apakah Baik, itu investor kelas internasional ataukah para pemain yang di dalam negeri yang hmm, sebetulnya baik, banyak banyak yang berminat untuk berinvestasi di oke. migas dengan kelasnya tadi gitu. Baik, Pak Elan, kita Gitu. tunggu saja nanti kolaborasi berarti antara pemerintah, perusahaan-perusahaan besar migas dan juga perusahaan-perusahaan kecil menengah begitu ya, untuk bisa meningkatkan lagi lifting migas nasional ke depan sehingga kita bisa mematahkan tren turun yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pak Elan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Elan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.